Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekasih Allah, Baginda Nabi Muhammad SAW, adalah sosok seorang manusia teladan yang sangat dihormati dan dicintai oleh para pengikutnya, bukan hanya di kalangan umat manusia saja, melainkan juga para malaikat, jin, dan juga hewan-hewan. Termasuk makhluk yang berwujud ular ini, ia juga sangat rindu ingin bertemu secara langsung dengan Nabi Muhammad SAW, dan ia pun rela menunggu dalam goa tersebut hingga ribuan tahun lamanya. Berikut ini adalah kisah ular yang merindukan Nabi Muhammad SAW. Berikut ini adalah kisahnya. Kala itu, ketika Nabi Muhammad SAW harus hijrah ke kota Madinah, beliau mengajak Sayyidina Abu Bakar untuk menemaninya, orang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW, dan dipercaya untuk menjadi pendamping beliau dalam perjalanannya menuju ke kota Madinah. Awal mula berjalan dari kediamannya Nabi Muhammad SAW seharusnya beliau mengarah ke utara. Karena Madinah secara geografis terletak di sebelah utara dari kota Mekkah, namun Rasulullah SAW berjalan mengarah ke tenggara. Sayyidina Abu Bakar pun tidak bertanya, ia pun hanya ikut saja apa yang diperbuat oleh Rasulullah. Itu dikarenakan rasa cintanya dan kepercayaan yang besar terhadap Rasul menjadi suatu hal yang tidak perlu ada tawar-menawar bagi Sayyidina Abu Bakar. Dikisahkan, ketika mereka akan sampai 8 km dari arah Masjidil Haram, baru Sayyidina Abu Bakar sadari bahwa mereka berjalan sudah dekat dengan Gunung Sur dan bisa beristirahat terlebih dahulu di goa tersebut. Sebelum Rasulullah SAW masuk ke dalam goa, Sayyidina Abu Bakar dengan sigapnya mengecek dan menutup lubang-lubang yang berada di goa terlebih dahulu, guna terhindar dari gangguannya binatang buas dan lain-lain. Sebelum beristirahat, mereka sepakat untuk bergantian berjaga. Dalam tidurnya, Rasulullah SAW melabuhkan kepalanya di atas pangkuannya sang sahabat. Di dalam goa dengan sedikit cahaya yang remang-remang tersebut, tiba-tiba terdengar desisan seekor ular. Ular tersebut keluar dari salah satu lubang yang belum tertutup oleh Abu Bakar. Abu Bakar menatapnya dengan waspada, ingin sekali ia menarik kedua kakinya dari hewan berbisa itu. Namun keinginan itu dienyahkan dari benaknya, karena ia tidak ingin mengganggu tidurnya Rasulullah SAW. Kemudian, Abu Bakar memutuskan untuk menutup lubang ular tersebut dengan salah satu kakinya, sehingga ular tersebut menggigit pergelangan kakinya Abu Bakar, namun Abu Bakar sedikit pun tetap tidak bergerak dalam keheningannya goa Sur. Tidak lama setelah gigitan itu, sekujur tubuh Abu Bakar mulai merasakan panas ketika bisa ular tersebut menjalar cepat dalam aliran darahnya. Abu Bakar tak kuasa menahan isak tangis ketika rasa sakit itu tidak tertahankan lagi dan tanpa sengaja air matanya menetes mengenai pipi Rasulullah yang tengah berbaring. Rasulullah pun terbangun dan lalu berkata, "Wahai hamba Allah, apakah engkau menangis karena menyesal mengikuti perjalanan ini?" Abu Bakar menjawab, "Tentu saja tidak Rasulullah, saya rida dan ikhlas mengikutimu kemanapun." Lalu Rasulullah SAW bertanya kembali dengan bersahaja, "Terus mengapa engkau meluruhkan air mata?" Abu Bakar pun menjawab dengan suara tercekat, "Seekor ular telah menggigitku wahai Rasulullah, lalu bisa menjalar begitu cepat ke dalam tubuhku." Lalu, Rasulullah SAW berbicara kepada ular tersebut. "Hai ular, tahukah kamu, jangankan dagingnya atau kulit Abu Bakar, rambut Abu Bakar pun haram untuk kau makan." Dialog Rasulullah SAW dengan ular tersebut menjadi mukjizat beliau, sehingga Abu Bakar pun mampu mendengarnya. Jawab ular, "Ya, aku mengerti wahai Rasulullah, bahkan ribuan tahun yang lalu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, barang siapa yang memandang kekasihku Muhammad, fi'ainil mahabbah atau dengan mata kecintaan, aku anggap cukup untuk menggelar dia ke surga." Ular tersebut berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Rab, beri aku kesempatan yang begitu cemerlang dan indah ini,
Aku ingin sekali memandang wajah kekasihmu fi ainil mahabbah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, pergilah kamu ke Jabal Sur, dan tunggulah di sana, kekasihku akan datang pada waktunya. Setelah ribuan tahun aku menunggumu di sini, aku tersiksa oleh kerinduan untuk berjumpa dengan engkau Muhammad, tapi sekarang ditutup oleh kakinya Abu Bakar. Jawab Rasulullah, mendekatlah, lihatlah ke sini, lihatlah wajahku, kata Rasulullah kepada ular. Kemudian setelah itu, tanpa menunggu waktu lama dengan penuh kasih sayang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meraih pergelangan kakinya Abu Bakar, dengan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Pencipta alam semesta. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap bekas gigitan ular tersebut dengan ludahnya. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seketika itu juga rasa sakit yang dirasakan Abu Bakar hilang tak berbekas. Setelah kejadian tersebut, Goa Sur kembali ditelan senyap. Kini giliran Abu Bakar yang beristirahat dan Rasulullah berjaga. Lalu ketika Rasulullah menawarkan pangkuannya kepada Abu Bakar untuk beristirahat, Abu Bakar menggelengkan kepalanya kuat-kuat, tak akan rela dirinya membebani pangkuan Rasulullah yang penuh berkah itu. Wallahu a'lam bishawab.